Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kalau coba-coba dengan TNI, habis dia. Saya tidak yakin. Saya meyakini apa yang terucap dari Pak Pangdam, pasti Pak Pangdam menyesali. Secara pribadi, pasti Pak Pangdam menyesali. Karena biar bagaimanapun ulama Pak Pangdam itu, ulama Pak Hadi. Maka saya datang untuk menyampaikan, mengklarifikasi sekaligus meluruskan. Saya tidak yakin kalau Bapak Panglima yang terhormat, Bapak Pangdam Jaya yang terhormat, memusuhi dan membenci Habib Bahri Shihab. Saya tidak percaya. Yang saya percaya, ada upaya orang lain untuk mengadu domba. Itu yang saya percaya. Saya percaya Bapak Panglima, Bapak Kapolri, Bapak Panglima Kodam setiap subuh mengangkat kedua tangannya, takbir di hadapan Allah, Allahu Akbar, sampai malam hari, 5 waktu dalam sehari. Saya yakin. Di kesempatan ini saya hanya berpesan, para pemimpin-pemimpin kita mulai dari Bapak Presiden sampai kepada para ulama-ulama dan seluruh komponen masyarakat mayoritas ini, mari kita bersatu, saudara-saudara. Hukuman berat sekali akan kita terima kalau kita murtad dari Islam, munafik terhadap agama ini. Kita tidak diperhitungkan lagi sebagai umat Nabi. Nauzubillah summa nauzubillah, tempat kita adalah neraka jahanam. Tapi jika kita berkasih sayang, saling mengampuni, tidak saling menyakiti, bahkan memenjarakan, Allahu Akbar. Keberkahan itu tidak di akhirat, di dunia pun kita akan bersama-sama. Maka bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun, toibatun, warabbun ghafur. Beberapa minggu ini saya perhatikan setiap tayangan televisi selalu mengungkit-ungkit itu. Ini media-media sosial, media-media televisi, informasi yang berkembang, media cetak, hanya menjadi provokator. Ada sekelompok orang yang tidak suka kita bersatu. Komponen masyarakat bangsa ini tidak ada. Dia cuma jumlahnya kecil. Siapa mereka? Mereka yang suka mengadu domba. Saya pribadi, orang yang tidak pernah ada dalam organisasi Islam manapun. Kepentingan kami masuk Islam adalah tujuan kami surga. Allah memberikan sedikit kemampuan untuk saya bisa berdakwah, saya berdakwah. Dengan tidak pernah meminta pembelaan makhluk. Ini ustu bi rabbi wa rabbukum. Hanya bergantung atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza sirati mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Karena saya sadar bahwa kehadiran kami di dalam Islam itu atas berkat hidayah dari Allah, rahmatul hidayah. Oleh sebab itu tidak ada kepentingan lain kecuali akhirat. Dengan kondisi seperti ini, saya menyarankan kepada orang-orang yang ada di sekitar Habib Bahri Shihab, biarkan beliau istirahat untuk mengatur program dakwah selanjutnya. Saya dalam perjalanan ketika beliau tiba, saya, suami, istri, dan anak di perjalanan dari Jambi, kami menuju ke Bakauni, tidak terkejar. Dan saya sudah berpikir, kalau kami tidak bertemu pada waktu itu, berarti kehendak Allah tidak bisa dipaksakan. Mengapa? Karena situasinya ternyata begini. Belum tentu orang yang di samping kiri kanan Habib Bahri Shihab betul-betul sama sejiwa dengan beliau.
Belum tentu. Belum tentu. Sudah banyak contoh para ulama-ulama termasuk Habib Bahar yang ada di penjara, tidak ada yang membantu. Lari semua. Ada yang berkepentingan politik mendekati Habib, ada yang mencari-cari muka. Kalau Anda betul-betul mencintai Habib Bahar Rizik Syihab, ikuti cara beliau. Saya saja yang baru masuk Islam ikuti cara beliau. Tidak pernah takut dengan siapapun. Hanya takut kepada Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Jangankan sekelas Habib Rizik Syihab, Ustaz Somad aja cuma ngomong di telepon, saya menangis tanya Abdul Somad. Hanya telepon melalui jarak jauh, saya menangis saking senangnya. Ustaz Saitun Rasmin, kita hanya melalui telepon, saya menangis karena saya bangga dengan ulama-ulama muda, kecerdasan mereka. Apalagi Habib Rizik, orator terbaik. Rugi bangsa ini, rugi. Dan saya tidak yakin Pak Idam Aziz Kapolri, Pak Pangdam, dan Pak Panglima kita tidak suka sama Habib. Tidak, saya tidak yakin. Mereka sayang sama Habib. Saya pun sayang sama Habib. Cuma saya tidak mau tunjukkan. Anda yang banyak-banyak di sekitar Habib Bahar Rizik Syihab, jaga reputasi beliau. Ikuti cara beliau kalau cinta kepada beliau. Jangan cuma mulut kita bangga. Buktikan saya cinta Habib, cinta kepada Habib Bahar Rizik Syihab. Bukan cuma cinta berkerumun, cerita. Tidak begitu. Menjauhkan beliau dari bahaya. Menjauhkan beliau dari tindakan-tindakan yang tidak baik. Sudah berimbas, sudah banyak, membias. Sampai gubernur pun sudah menjadi sasaran. Orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang tidak suka negara kesatuan Republik Indonesia utuh dan bersatu masyarakatnya, itu yang tidak suka. Bahkan mantan Panglima ABRI, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dikatakan macam-macam dengan kata-kata kasar. Saya tidak bisa mengucapkannya. Di mana akhlak revolusi mental yang diusung oleh Presiden Joko Widodo? Sampai hari ini saya nggak percaya mereka nanti akan pensiun. Joko Widodo ini akan ada waktunya dia turun dari kursi kepresidenan. Daripada bola ini bergulir terus dan keuntungan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang maunya negara ini pecah, baik media-media sosial, media-media televisi swasta. Kalau boleh saya sarankan, bukan dialog, bukan rekonsiliasi, debat secara nasional di depan publik dari segala persoalan yang menyeruak di publik selama ini, baik mulai persoalan Omnibus Law dan lain sebagainya. Utus dari tim Habib Rizik, oposan, Demokrat, PKS yang menolak, debat di depan publik. Hanya cara itulah salah satunya untuk membungkam mulut siasat politik para pembenci Islam dan juga orang-orang yang tidak suka negara ini bersatu, alias provokator yang suka bermain di tengah pergolakan politik yang tidak stabil dalam satu negara demokrasi. Percayalah, Bapak Panglima, Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Pangdam beragama Islam. Mereka pasti hormat kepada Habib Bahar Rizik Syihab. Sadarlah bapak-bapak, mudah-mudahan bapak dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dan sampai akhir jabatan bapak-bapak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Habib Bahar Rizik Syihab adalah seorang panutan kami. Saya pribadi orang yang tidak suka berkumpul-kumpul. Saya pribadi tidak suka dengan banyak teori, banyak basar mulut.
Saya mengikuti langkah beliau selama 14 tahun. Semua langkah dakwah saya adalah jejak langkah beliau. Bukti mencintai Habib. Tegakkan Islam ini dengan berani tanpa rasa takut. Itu yang dilakukan Habib Bana Rizik Syihab. Beliau adalah lambang perjuangan suci umat Islam Indonesia. Mengenai sumpah serapah, sudah orang-orang yang membenci Habib Bana Rizik Syihab. Orang-orang yang tidak suka, tidak ibadahnya, cek ibadahnya. Kalau betul-betul dia seorang Muslim, periksa ibadahnya. Bila perlu suruh uji dia. Dia jadi imam di satu masjid. Kalau betul dia Islam. Ataupun kalau dia mampu, dia sekelas ulama, pasti penjilat. Atau dia sekelas aktivis, pasti dia dibayar. Pasti penjilat. Munafikun. Ini yang paling bahaya. Musuh dalam selimut. Doa saya pribadi, mudah-mudahan isu-isu yang berkembang ini segera redah. Habib Bana Rizik Syihab dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya sayang sekali, apalagi saya sering berkomunikasi dengan Habib Bahar sebelum dan sesudah beliau di penjara. Saya akan kumpul di jalan-jalan, saya akan kumpul banyak-banyak orang, bukan demo. Kalau Islam sudah diganggu dan terjadi peperangan, insya Allah saya akan mau kumpul-kumpul. Bukan persoalan pandemik. Justru itu sudah jadi alat politik. Justru itulah yang membuat mata kita terbuka bahwa persoalan bangsa ini ternyata lumpuhnya pada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lain ditindak, lain tidak ditindak. Jadi sudahlah, itu tidak usah menguasai hukum pidana. Orang sudah tahu ini tidak adil. Napas daripada sistem pemerintahan kita itu dalam menjabarkan semua persoalan bangsa ini dalam sistem pemerintahan dinapaskan oleh Pancasila. Ini persoalan ketidakadilan. Sementara undang-undang dibuat itu, hukum pidana itu untuk keadilan. Makanya disebut pengadilan. Jadi percuma mau dibicarakan itu, tidak ada manfaat. Semua rumusan daripada sila Pancasila itu adalah filsafat. Kebetulan background saya filsafat. Mudah sekali. Semua rumusan sila itu mempunyai referensi yang kuat dengan dasar kebenaran Al-Quranul Karim. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Insya Allah saya percaya Bapak Presiden, Bapak Panglima, Pangdam, Habib Bana Rizik Syihab mempunyai masa masing-masing, mempunyai kekuatan masing-masing. Jaga semua yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pundak kita masing-masing. Dan kepada orang-orang di sekitar Habib, contohilah, ikutilah jejak langkah beliau. Itu baru betul-betul antum-antum mencintai Habib Bana Muhammad Rizik Syihab. Ikuti cara beliau, ikhlas berdakwah, ikuti keberanian beliau. Kita berantas nih tikus-tikus yang suka mengacaukan Indonesia ini. Jadi saya kira sebagai putra bangsa, sebagai pendakwah, kalau Pak Jokowi punya pengikut, Pak Panglima punya pengikut, Pak Pangdam punya pengikut, Habib Bana punya pengikut, saya pengikut Habib Bana. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang lain disikat, yang lain tidak. Ini jadi tameng politik, jadi kekuatan politik. Apa? Orang-orang yang dendam kepada gubernur, orang-orang yang tidak suka kepada Kapolda, dua Kapolda, dan lain sebagainya. Ini persoalannya seperti benang kusut. Oleh dan sebab itu, di kesempatan ini, kalian, para ustadz, saya bukan ustadz, saya bukan ulama. Berulang-ulang saya katakan, menertibkan dunia ini hanya 4. Kiwamud dunya bi arba'ati asa. Bi ilmi ulama, ilmu para ulama, bi adlil umaro, bi syaqwatil akniya, kedermawanan orang kaya, dan yang keempat bidawatil fuqara'i. Itu yang saya ulang-ulang. Karena dunia ini masih belum tertib, ribut sana sini, mulai dari Pancasila musuh agama, agama musuh Pancasila, dan lain sebagainya, sampai isu tentang orang Minang Pancasilais dan lain sebagainya, tidak Pancasilais dan lain sebagainya.
undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cilaka, Cipta Lapangan Kerja, dan lain sebagainya. Ini seperti benang kusut sekali lagi. Nah, ini diatasi. Siapa dia? Orang-orang berkomentar-komentar miring, bahkan memberikan statement di video untuk mencari-cari apa itu. Apa kalau di YouTube itu? Subscriber berat sebelah. Baru dia mengaku Islam. Saya Islam. Kalau kau Islam, kenapa kau mengadu domba antara Panglima Kapolri dengan Habibana Rizik Syihab yang konon sama-sama Muslim? Bukan Islam kau, munafik, komunis. Damaikan antara Pak Presiden dengan Habib. Damaikan antara Panglima dengan Habib. Damaikan antara Kapolda dengan Habib. Negara ini akan menjadi negara yang baldatun, toibatun, warokbun, kufur. Tapi kalau saling menyakiti, apalagi Habibana, Habib, keturunan Nabi, selesai negara ini. Selesai negara ini. Makanya saya bilang tadi, saya tidak yakin. Insya Allah lambat atau cepat orang-orang ini akan sadar. Tidak ada, lihat dari pandangan mata beliau itu, tidak pernah ada mata pengkhianat begitu. Perhatikan beliau berpidato. Lihat, mana ada orang siang malam dengan jubah, dengan gamis, berikhram setiap hari, lalu melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, melawan pemerintah. Itu nggak masuk akal. Ada yang tidak senang. Kekuatan bangsa ini bergantung pada ilmu para ulama. Kalau kita sama-sama cinta kepada NKRI, kita cinta kepada negara ini, bersatu, bukan bercerai. Jangan dengar pihak lain atau ada yang ada dalam negara kita untuk menghancurkan ini. Jangan dengar. Saya sekali lagi mengatakan kepada ibu bapak, saudara-saudaraku dimanapun berada, tentara itu menunggal dengan rakyat. Kekuatan kita saat ini adalah bersatu, berdoa. Kami ini, saya pribadi, 14 tahun saya Muslim, berkeliling Indonesia, berdakwah. Kematian itulah yang saya cari lebih cepat. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang mukmin tidak pernah mati, tapi pulang kampung. Apalagi sekelas Habibana dan lain sebagainya, ustadz-ustadz yang pintar-pintar. Ini saya mau pesan. Sekali lagi, kepada pengikut, pencinta Habibana Rizik Syihab, biarkan beliau beristirahat. Kita berdoa supaya petinggi-petinggi negara ini menghargai beliau. Urusan orang mau hina, orang mau fitnah, saya pun pernah merasakan yang begitu. Saya tidak peduli. Dan kepada kita yang ada di samping kiri kanan Habibana Rizik Syihab, kepada ustadz-ustadz, kalau mau keras tegas berdakwah, boleh. Tapi jangan melampaui batas-batas norma etika, akhlak mulia, sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah bi'ilmi ulama, ilmu para ulama, bi'adlil umarok, sila yang kelima, adilnya pemerintah. Insya Allah, kalau pemerintahan dan kabinet Joko Widodo ini jujur, adil, insya Allah. Masih panjang waktunya, masih ada 4 tahun. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Jabatan tidak akan kekal selama-lamanya. Jabatan tidak akan kekal. Penyesalan tidak pernah di depan. Penyesalan selalu di belakang. Sebelum menyesal, ingat kita akan pensiun. Jabatan setinggi langit pun. Ya kalau sampai pensiun, kalau di tengah perjalanan kita menjabat dipanggil ke rahmatullah, pertanggungjawabkan itu. Atau kita terbang ke satu negara dan pesawatnya pecah di udara, hati-hati. Berarti kita bukan husnul khotimah, karena kita sudah menyakiti sama Muslim. Orang mukmin itu orang yang sholat, orang yang tidak munafik terhadap saudara Muslim, orang yang tidak munafik menjual akidah, murtad. Orang Muslim itu orang yang takwa. Setiap Jumat saya percaya semua pejabat, mulai dari Pak Jokowi Presiden sampai pejabat, pasti sholat Jumat. Apa pembukaan imam itu? Setelah membaca mukadimah, baru imam membaca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi berkah bagi perubahan yang besar atas bangsa ini. Kesadaran jiwa kita menunjukkan kita adalah orang-orang yang bertakwa. Dan ini adalah perintah dalam Islam. Jika saudaramu sedang berselisih, hendaklah kau menjadi pemersatu, bukan menjadi pemecah. Mengkomentari, memina-hina Habibana, di sana juga menghina-hina Panglima. Berhenti yang begitu. Berhenti, tidak akan bersatu kita. Mari kita rapatkan barisan. Dan satu masalah yang perlu kita ingat, ketika Kaisar Konstantinopel masuk campur urusan Kristen pada waktu itu, antara Trinitarian dengan monotheism, Kristen Trinitas, terjadi di Konsili Nicea. Karena Kaisar Konstantinopel masuk campur urusan agama, berdarah-darah antara Kristen. Nah, ini sejarah. Dalam sejarah Islam mungkin banyak ustadz-ustadz yang lebih tahu. Saya tidak usah terlalu masuk ke situ. Intinya, jaga persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Persoalan teologis tentang urusan kafir, urusan musyrik, urusan segala macam bidah, itu urusan internal agama. Tapi yang paling bahaya ini adalah urusan sekelompok kecil makhluk yang berdiam di dalam negara kita ini, yang tidak suka antara ulama, antara para pejabat bersatu. Inilah keberkahan bagi kita, negara yang kaya raya, negara yang diberkahi Allah. Sampai 7 turunan tidak akan pernah menyamai harta yang ada di negara yang terkandung di negara kesatuan Republik Indonesia. Negara satu-satunya terkaya di dunia, bukan Amerika, Indonesia. Keberkahan inilah yang membuat kita semua sadar bahwasannya apa yang kita lakukan mengandung kebaikan. Pasti orang-orang yang tidak baik akan mencelakai kita. Pak Presiden orang terbaik, Pak Panglima orang baik, Pak Pangdam orang baik, Pak Kapolri orang baik, Pak Kapolda orang baik. Kalau tidak baik tidak mungkin menjadi pejabat. Yang tidak baik itu bajingan-bajingan yang ada, yang berkepentingan secara ekonomi dan suka membenci ulama. Siapa mereka? Tentu bukan orang beragama. Orang yang tidak beragama, komunis PKI. Itu yang perlu kita waspadai bersama, bahaya laten PKI. Mereka bisa ngaku Islam, mereka bisa ngaku Kristen, mereka bisa ngaku agama apa saja. Tapi dari cara berperilaku mereka sudah ketahuan. Nah, ini kita waspada. Singkirkan dia, baru kita bersatu. Habis dia. Saya tidak yakin. Saya meyakini apa yang terucap dari Pak Pangdam, pasti Pak Pangdam menyesali. Secara pribadi, pasti Pak Pangdam menyesali. Karena biar bagaimanapun ulama Pak Pangdam itu, ulama Pak Hadi, Pak Panglima, ulama Pak Jokowi. Buka mata kita. Hubud dunia, roksukuli hotiat. Cinta kepada dunia adalah akar segala dosa. Saya hanya sekali lagi berdoa bagi persatuan dan kesatuan bangsa ini agar senantiasa berjalan dengan baik. Roda pemerintahan tengah isu pandemik, ekonomi yang merosot, dengan kebaikan ini akan memberikan pengertian kepada kita semua. Karena nilai ketakwaan seorang yang beriman itu adalah kesadaran yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.